Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Tapi mari kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, pimpin kami dalam kami mendengarkan cerita tentang firman-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak, hari ini Bu Sri akan bercerita tentang mimpi Yakub. Dulu terakhir Bu Sri pernah bercerita bahwa Yakub telah menipu ayahnya, yaitu Pak Ishak. Dia pura-pura menjadi kakaknya, yaitu Esau, supaya Yakub diberkati oleh ayahnya Pak Ishak. Dia membawa makanan ke tempat ayahnya dan dia memakai baju kakaknya Esau supaya diberkati. Tapi anak-anak, ketika kakaknya itu Esau tahu bahwa Yakub telah menipu, maka dia marah sekali kepada Yakub karena berkat yang sudah diberikan pada Yakub oleh ayahnya. Esau segera mencari Yakub, dia mau membunuh Yakub. Dia marah sekali ya. Nah, tapi anak-anak, Ibu Ribkah tahu kalau Esau itu marah pada Yakub, maka Ibu Ribkah segera menemui Yakub sambil berkata, "Yakub, kakakmu Esau itu marah sekali kepada kamu. Dia akan membunuh kamu. Maka cepat-cepat kamu lari dan pergilah ke tempat saudaraku, yaitu Pak Laban. Dan kamu tinggallah di sana untuk beberapa lama sampai nanti kakakmu Esau itu marahnya hilang." Maka anak-anak, sebelum Yakub pergi, Pak Ishak memberkati Yakub terlebih dahulu. "Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kamu." Nah, anak-anak, maka Yakub cepat-cepat dia segera pergi mau ke tempat saudara ibunya, yaitu Pak Laban. Yakub pergi seorang diri, dia berjalan kaki ke tempat yang jauh kali. Dulu belum ada mobil, belum ada kendaraan apapun ya. Dia terpaksa sendiri jalan kaki. Lalu anak-anak, sampai di suatu tempat, Yakub akan bermalam di tempat itu karena ternyata matahari sudah mulai terbenam dan hari hampir malam. Yakub bermalam di tempat itu di bawah pohon. Yakub segera mengambil batu besar sebagai alas kepalanya. Jadi batu itu untuk dijadikan bantalnya ya, bantalnya batu. Yakub akhirnya tertidur di tempat itu. Ketika Yakub tidur, anak-anak, Yakub tuh bermimpi bahwa di tempat itu didirikan suatu tangga yang tinggi sekali, ujungnya sampai ke langit. Dan malaikat Tuhan naik turun tangga itu. Dan ternyata di sampingnya Tuhan berdiri di tangga itu. Akhirnya Tuhan berkata kepada Yakub, "Akulah Tuhan. Di tempat kamu berbaring saat ini akan kuberikan kepadamu dan akan kuberikan kepada anak turunmu. Anak turunmu akan menjadi banyak sekali seperti debu di tanah. Aku akan selalu menyertai kamu dan melindungi kamu dimanapun kamu pergi." Anak-anak, akhirnya Yakub terbangun. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah hadir di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain tempat ini adalah rumah Allah. Ini merupakan pintu gerbang ke surga." Nah, anak-anak, keesokan harinya Yakub segera mengambil batu yang semalam dipakai untuk alas kepala ya, dipakai untuk dijadikan bantal. Batu itu akhirnya diberi minyak. Ya, dituangi minyak dan batu itu akhirnya didirikan tempat itu sebagai tugu dan akan menjadi rumah Allah. Maka Yakub menamai tempat itu yaitu Betel, dan ia berkata, "Jika Allah berjanji mau menyertai aku
mau melindungi aku di jalan yang kutempuh sampai akhirnya aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka aku akan memilih dia sebagai Allahku. Nah, itulah anak-anak cerita Busri hari ini ya. Nah, Tuhan Allah berjanji kepada Yakub akan selalu menyertai, akan selalu melindungi Yakub kemanapun Yakub pergi. Begitu pula Tuhan juga selalu akan menyertai kita, akan melindungi kita di setiap saat ya. Jangan lupa kita selalu harus berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, cerita tentang firman-Mu, di mana Tuhan sudah berjanji pada Yakub bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi Yakub. Begitu pula kiranya Tuhan tetap memimpin, menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, sampai jumpa.